Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada pelajaran matematika wajib hari ini. Silahkan buka buku catatan kalian. Kali ini kita akan belajar mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, mari kita mulai. Aturan penjumlahan dan aturan perkalian adalah dua kaidah dasar untuk menghitung suatu kombinatorik. Mari kita mulai dengan aturan penjumlahan terlebih dahulu. Pengertian aturan penjumlahan adalah sebagai berikut. Jika terdapat n peristiwa yang saling lepas, dengan K1 adalah banyaknya cara pada peristiwa pertama. K2 adalah banyaknya cara pada peristiwa kedua. Dan seterusnya. Kn adalah banyaknya cara pada peristiwa ke n. Maka banyaknya cara untuk n peristiwa secara keseluruhan adalah K1 ditambah K2 ditambah dan seterusnya ditambah Kn. Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan dan biasanya dihubungkan dengan kata penghubung atau. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Contohnya, dari kota A ke kota B, ada beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan. Ada 4 travel, 2 kapal laut, dan 1 pesawat terbang yang dapat dipilih. Ada berapa total cara berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan salah satu di antara 4 travel atau salah satu di antara 2 kapal laut atau menggunakan pesawat terbang. Jadi, banyaknya cara berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B adalah 4 ditambah 2 ditambah 1 ada 7 cara. Sekarang coba perhatikan contoh yang Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Di rumah Lukman itu ada 3 jenis sepeda, 2 jenis sepeda motor, dan 2 mobil yang berbeda. Maka cara untuk Lukman menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya itu adalah untuk sepeda ada 3 pilihan. Kemudian untuk sepeda motor ada 2 pilihan dan mobil ada 2 pilihan. Jadi banyaknya cara yang bisa dia gunakan adalah 3 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 7 cara. Kita lanjutkan dengan aturan perkalian. Perhatikan masalah berikut. Jika diketahui 4 buah boneka, hitunglah banyaknya cara menyusun boneka-boneka tersebut pada satu baris. Hasil penyusunan dari 4 buah boneka tersebut adalah, perhatikan penyusunan boneka-boneka tersebut. Nah, dari sini terlihat semuanya ada 24 cara penyusunan. Bagaimana kita memperoleh nilai 24 ini? Untuk memperoleh hasil 24 cara ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Karena yang disusun ada 4 buah boneka, maka kita misalkan ada 4 tempat. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, dan tempat keempat.
Untuk tempat yang pertama, kita bisa memilih salah satu di antara 4 buah boneka tersebut. Bisa boneka yang berkerudung merah, atau yang berkerudung kuning, atau berkerudung hijau, atau berkerudung biru. Nah, maka untuk tempat pertama ada 4 kemungkinan atau 4 cara. Untuk tempat kedua, caranya adalah sebagai berikut. Andaikan tempat pertama sudah terisi boneka yang berkerudung merah, maka tempat yang kedua kemungkinannya ada 3, yaitu kerudung kuning, kerudung hijau, atau kerudung biru. Jika tempat yang pertama kita pilih boneka dengan kerudung kuning, maka tempat yang kedua kemungkinannya ada 3 juga, yaitu boneka dengan berkerudung merah, kerudung hijau, atau kerudung biru. Jika tempat yang pertama kita pilih boneka dengan kerudung hijau, maka tempat yang kedua kemungkinannya adalah boneka dengan kerudung merah, kerudung kuning, atau kerudung biru. Dan jika tempat yang pertama dipilih boneka dengan kerudung biru, maka tempat kedua kemungkinannya adalah boneka dengan kerudung merah, kerudung kuning, atau kerudung hijau. Dari 4 kemungkinan ini, ternyata untuk tempat yang kedua kemungkinannya ada 3. Maka pada bagian ini tempat yang kedua kita isi dengan 3 cara. Untuk mengisi tempat yang ketiga, caranya adalah sebagai berikut. Jika untuk cara pertama terpilih boneka dengan kerudung merah, cara kedua terpilih boneka dengan kerudung kuning, maka tempat yang ketiga ada 2 kemungkinan, yaitu boneka kerudung biru atau boneka kerudung hijau. Kemudian pada tempat pertama terpilih dengan boneka merah, tempat kedua boneka hijau, maka tempat ketiga ada 2 kemungkinan juga, yaitu boneka dengan kerudung biru dan boneka dengan kerudung kuning, dan seterusnya. Dari bentuk-bentuk ini kita tahu bahwa tempat yang ketiga ada 2 cara atau 2 kemungkinan. Untuk tempat yang keempat, maka caranya adalah sebagai berikut. Jika pada tempat pertama terpilih boneka dengan kerudung kuning, kemudian tempat kedua terpilih boneka dengan kerudung biru, tempat ketiga terpilih boneka dengan kerudung merah, maka tempat yang keempat tinggal 1 kemungkinan, yaitu boneka dengan berkerudung hijau. Jadi untuk tempat yang keempat hanya ada 1 cara atau 1 kemungkinan. Sekarang nilai-nilai ini kita kalikan, maka kita peroleh 4 dikali 3 kali 2 kali 1, hasilnya sama dengan 24. Proses untuk mendapatkan nilai 24 ini kita sebut dengan aturan perkalian. Kegiatan untuk mendapatkan nilai 4 ini disebut dengan kegiatan tahap pertama. Untuk mendapatkan nilai 3 disebut dengan kegiatan tahap kedua. Untuk mendapatkan nilai 2 disebut dengan kegiatan tahap ketiga. Dan untuk mendapatkan nilai 1 disebut dengan kegiatan tahap keempat. 4 tahap kegiatan ini jika dilakukan secara berurutan, secara bersama-sama, maka banyaknya cara adalah 4 kali 3 dikali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 24. Untuk soal selanjutnya,
yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada soal tentang tim bola voli yang terdiri 8 orang. Akan dipilih seorang kapten, wakil kapten, dan pengumpan. Berapa banyak pilihan dapat dibentuk jika seseorang boleh merangkap? Nah, berarti di sini karena 8 orang, maka 8 orang tersebut bisa dipilih menjadi seorang kapten, bisa juga dipilih menjadi wakil kapten, dan juga bisa dipilih menjadi pengumpan. Jadi posisi yang dapat dibuat adalah untuk soal yang pertama 8 dikali 8 dikali 8 itu hasilnya 512 pilihan. Selanjutnya yang pertanyaan yang B, seseorang tidak boleh merangkap. Maka karena seseorang tidak boleh merangkap, maka banyaknya susunan tim bola voli adalah untuk pilihan yang pertama, seorang kapten ada 8 cara. Karena sudah dipilih, maka dia tidak masuk lagi dalam pilihan. Jadi untuk wakil kapten ada 7 orang saja lagi pilihannya. Nah, kemudian karena kapten dan wakil kapten sudah terpilih, maka untuk pengumpan hanya ada pilihan 6 orang saja lagi, sehingga 8 dikali 7 dikali 6 hasilnya adalah 336 cara. Nah, kalian bisa memperhatikan perbedaan antara pertanyaan yang A dengan yang B. Kalau yang A, semua boleh merangkap, artinya kalau sudah menjadi kapten bisa mencalonkan diri menjadi wakil kapten dan pengumpan. Tapi untuk yang pertanyaan yang B, jika dia sudah mencalonkan menjadi seorang kapten, maka dia tidak boleh lagi mencalon menjadi wakil kapten maupun pengumpan. Kesimpulannya, jika suatu kegiatan terdiri dari N tahapan yang saling lepas, dengan tahapan pertama ada K cara, tahapan kedua ada L cara, dan seterusnya, tahapan ke N ada R cara, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut dengan K kali L kali dan seterusnya kali R cara. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa aturan perkalian sering menggunakan kata hubung dan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.